Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhimmatul Aliyah akan mereview jurnal melalui PowerPoint dengan judul Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Sekretaris pada Atasan atau Studi pada Alila Hotel Solo. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Nah, di sini sekretaris dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan baik kepada seluruh karyawan yang ada pada Alila Hotel, baik itu kepada atasan maupun kepada staf hotel. Kemudian, komunikasi bisnis antar budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara yang sangat erat dengan terciptanya budaya organisasi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis antar budaya atau lintas budaya dapat terjadi apabila terdapat dua budaya yang berbeda. Nah, kedua budaya tersebut harus sedang dalam proses komunikasi. Kemudian dalam communication styles across culture terdiri dari dua konteks, yaitu low context culture dan high context culture. Pada low context culture maknanya disampaikan secara verbal dan eksplisit. Kemudian untuk high context culture, makna yang sebenarnya disampaikan dalam atau tersembunyi dalam non-verbal, perilaku non-verbal. Kemudian di sini seperti contohnya general manager pada Alila Hotel itu adalah low context culture. Dia memiliki ciri-ciri pesan yang disampaikan itu verbal dan eksplisit, atau di dalamnya itu sudah mengandung makna yang sebenarnya. Kemudian gaya bicaranya langsung atau tidak bertele-tele, lugas, dan terus terang. Kemudian untuk high context culture pada Alila Hotel, high context culture dimiliki oleh general manager. Pada dasarnya, high context culture dapat diwujudkan dalam pola berbicara yang basa-basi, namun terdapat juga unsur implisit dan perilaku nonverbal dalam penyampaian maknanya. Rata-rata masyarakat Asia, di dalamnya termasuk Indonesia juga memiliki high context culture. Biasanya kalau dalam cara bicara ini itu kadang memiliki kelemahan, yaitu si lawan bicaranya kurang memahami apa yang disampaikan atau inti dari apa yang disampaikan oleh si pembicara, sehingga kadang sering terjadi miscommunication ketika terjadi proses komunikasi. Kemudian dalam pola negosiasi, keduanya termasuk individu yang mengutamakan perundingan yang didasarkan pada logika. Nah, di sini ada persamaan ya, ini merupakan contoh dari persamaannya. Kemudian terdapat persamaan lain, seperti dalam pola negosiasi, keduanya termasuk individu yang mengutamakan perundingan yang didasarkan pada logika. Kemudian terkait informasi mengenai individu, keduanya memiliki kebiasaan yang sama, yaitu tidak memperhatikan latar belakang individu yang mengkomunikasikan. Namun, keduanya itu juga memperhatikan mengenai apa isi yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. Kemudian individu yang loyal terhadap kelompok. Kalau kedua persamaan yang ketiga yaitu individu yang loyal terhadap kelompok. Apabila atasan sekretaris maupun bagian general umum tidak loyal, maka akan terjadi perpecahan pada karyawan atau staf di Alila Hotel. Kemudian untuk proses komunikasi antar budaya melibatkan persepsi, interpretasi, evaluasi perilaku seseorang, di mana ketiga hal tersebut tergantung pada latar belakang budaya seseorang. Di sini ternyata baik general manager maupun atasan sekretaris tidak menerapkan secara eksklusif yaitu budaya mereka ke dalam komunikasi bisnis Alila Hotel Solo.
Kemudian untuk kelebihan jurnal di atas adalah yang pertama, bahasa yang digunakan mudah dipahami, sehingga hal ini memudahkan pembaca juga. Kemudian tidak ada salah pengejaan atau dalam bahasa gaulnya typo. Kemudian sumbernya jelas atau dicantumkan langsung ke dalam jurnal. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, yaitu terdapat bahasa asing yang tidak dijelaskan pengertiannya secara langsung. Kemudian terdapat beberapa komponen penelitian yang tidak dimasukkan ke dalam jurnal, seperti yang pertama rumusan masalah, yang kedua tujuan penelitian. Baiklah, demikian review jurnal dari saya. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.